Thomas van Aquino ya berpendapat bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah ya dan dikemudikan oleh suatu undang-undang abadi, lex eterna, yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Ya, lex eterna ini ialah kehendak dan pikiran Tuhan ya yang menciptakan dunia ini. Itu lex eterna. Nah, manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berpikir ya dan kecakapan untuk dapat membedakan baik dan buruk serta mengenal berbagai peraturan perundangan yang berasal dari undang-undang abadi itu. Ya, itu lex eterna atau hukum alam. Nah, hukum alam ya itu memuat asas-asas umum ya, asas-asas umum ya. Seperti ya berbuat baik dan jauhilah kejahatan, ya kan? Bertindaklah menurut pikiran yang sehat. Cintailah sesamamu seperti yang kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, itu ya asas-asas umum ya dari hukum alam. Ya. Nah, jadi menurut Thomas van Aquino ini asas-asas pokok tersebut mempunyai ya kekuatan yang mutlak. Jadi ya tidak mengenal kekecualian ya. Jadi berlaku di mana-mana ya dan tetap tidak berubah sepanjang zaman. Ya, nah itu hukum alam, ya kan? Nah kemudian mazhab sejarah, ya, mazhab sejarah ini adalah ya sebagai reaksi terhadap para pemuja hukum alam, ya. Jadi ya ini di Eropa timbul suatu aliran baru ya yang dipelopori oleh siapa, Bapak Ibu ya, yang mempelopori ini, ya kan? Ada Friedrich von Sapigny. Nah, ini dia. Nah, ya sekitar 1779-1861 itu ya. Gitu ya. Von Sapigny. Ya. Nah, apa pendapat von Sapigny terhadap hal ini? Ya. Bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa gitu ya. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa, ya kan? Nah, jadi ya menurut von Sapigny ini, ya kan, hukum itu bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat, ya. Ya, saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya, itu menurut dia ya. Ya, jadi ya bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa, ya kan? Dan karena itu hukum itu senantiasa berubah-ubah ya menurut tempat dan waktu, ya. Nah kalau kita melihat dari penjelasan itu tadi ya, pendapat von Sapigny apabila diperhadapkan dengan ajaran mazhab hukum alam, ya ini terdapat ada pertentangan ya. Pendapat von Sapigny ini bertentangan dengan ajaran mazhab hukum alam, ya kan? Yang berpendapat bahwa hukum alam itu ya berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia, ya, berlaku abadi, ya, dia berlaku abadi, gitu ya. Nah, jadi aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah suatu bangsa dinamakan mazhab sejarah, ya. Mazhab sejarah itu menimbulkan ilmu pengetahuan hukum positif. Ya, hukum positif atau yang disebut dengan ius constitutum, itu hukum positif, ya. Nah, itu adalah mazhab sejarah ya. Kemudian ada teori teokrasi ya. Teori teokrasi ini ya teori tentang hukum alam ya yang telah yang telah dijelaskan tadi dari mazhab hukum alam ya. Karena ini merupakan bagian dari filsafat hukum ya, teori teokrasi, yang mana bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan, ya. Nah, dari manakah asalnya hukum dan mengapa kita harus tunduk pada hukum, ya. Itu, ya. Nah, pada masa lampau di Eropa, para ahli pikir ya, filosof menganggap ya dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Dan oleh karena itulah manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum, gitu.
perintah-perintah yang datang dari Tuhan itu dituliskan dalam kitab suci, ya, gitu ya. Jadi ya tinjauan mengenai hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama dan ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum, ya, yang mana didasarkan atas kepercayaan dan agama, ya. Nah, itu makanya teori teokrasi itu ya dinamakan juga dengan teori ketuhanan, gitu ya. Jadi teori teokrasi itu teori ketuhanan, ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi teori kedaulatan rakyat, ya. Ada teori kedaulatan rakyat. Jadi ini pada zaman Renaissance, ya, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio, ya. Ya rasio, siapa ya? Tentu rasio manusia, ya. Yang kita kenal aliran rasionalisme, ini kan aliran rasionalisme. Nah, menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya, ya, memperoleh kekuasaan itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Nah, itu kedaulatan rakyat, ya. Jadi pada abad pertengahan itu diajarkan bahwa ya kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya, yang menaklukkan dirinya kepada raja itu, ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam ya perjanjian, gitu ya. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu dalam abad ke-18 Jean Jacques, ya, kalau salah itu, ya, Rousseau, ya, memperkenalkan teorinya bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat, ada kontrak sosial, ya kan, yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Teori Rousseau, ya. Nah, yang terkenal dalam bukunya itu Le Contrat Social, ya, yang menjadi dasar paham daripada kedaulatan rakyat, ya. Nah, ada teori kedaulatan negara, ya. Teori kedaulatan negara ini bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati ialah karena negara lah yang menghendakinya, ya. Hukum adalah kehendak negara, atau negara itu mempunyai kekuatan power yang tidak terbatas. Ini teori kedaulatan negara ini, ya. Teori kedaulatan negara ini timbul pada abad ya memuncaknya ilmu pengetahuan alam, ya. Siapa pelopor penganjur dari teori kedaulatan negara ini? Itu Hans Kelsen, ya. Ya, dalam bukunya itu Reine Lehre, itu ya, Reine Lehre, ya, yang mengatakan bahwa hukum itu ialah tidak lain daripada kemauan negara, gitu ya. Jadi Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara. Nah, ini dia nih, ya kan? Jadi bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, akan tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara. Itulah teori kedaulatan negara, ya. Ya. Nah, kemudian teori kedaulatan hukum, ya. Teori kedaulatan hukum, ya, menurut Krabe namanya, ya. Hukum adalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak, ya, yang ditundukkan padanya. Jadi suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat, ya. Nah, peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum. Nah, itu si Krabe, ya, teorinya Krabe ini, ya. Jadi peraturan-peraturan yang demikian bukanlah hukum, walaupun dia masih ditaati ataupun dipaksakan, ya, apabila tidak sesuai dengan rasa keadilan, gitu kan. Jadi suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, ya kan, nah, tidak dapat mengikat. Yang mana peraturan perundangan yang seperti ini dikatakan bahwa bukanlah hukum itu, ya kan, walaupun masih ditaati, ya kan, atau ditaatinya karena dipaksakan, ya kan, gitu kan. Nah, tapi menurut Krabe itu bukanlah hukum, ya kan. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, ya. Ini dia, ya. Jadi hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat mempunyai kewibawaan, kekuasaan, ya. Nah, itu teori kedaulatan
hukum ya. Kemudian yang terakhir ada asas keseimbangan. Ya. Kranenburg, ya murid dari Krabbe itu ya berusaha mencari dalil yang menjadi dasar ya berfungsinya kesadaran hukum orang. Kranenburg membela ajaran Krabbe, ya, dia membela ini ajaran gurunya, suhunya ya, maha gurunya ya, bahwa ya kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurut Kranenburg, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata, real. Ya. Dalil yang nyata yang menjadi dasar berfungsinya kedaulatan hukum orang. Ya. Dalil yang nyata yang menjadi dasar berfungsinya kedaulatan hukum orang ya, yang dirumuskan oleh Kranenburg ini, iya kan, sebagai ya yang mengatakan ya tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu, ya.